Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Lubis, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang dari UPT SPF SD Negeri 10538 Cisampala, Kecamatan Galang. Berikut ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Berikut ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nismah Peranginangin. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT SPF SD Negeri 10538 Cisampala, Kecamatan Galang. Dan beliau akan menjadi objek pengamatan saya pada kegiatan pra-observasi kali ini. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Bu Nismah. Waalaikumsalam Bu Mardiana. Ya, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, ini ya Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan pembelajaran Ibu nantinya di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Nah, adapun tujuan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Dan mengapa kita melakukan kegiatan pra-observasi ini? Sebenarnya untuk Ibu mempersiapkan secara materi Ibu, dan Ibu bisa percaya diri bagaimana lebih mantap lagi nanti menyampaikan materi pembelajaran di kelas bersama anak-anak, dan tentunya juga anak-anak akan senang belajar gitu ya Bu. Jadi, Baik. Nah, begini Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di dalam kelas, gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di dalam kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Oke Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya persiapkan, tujuan pembelajaran kali ini yang ingin saya capai yaitu melalui model cooperative learning, peserta didik dapat mengembangkan sikap persatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu melalui model pembelajaran cooperative learning. Siswa dapat mengembangkan rasa persatuan dia sebagai bangsa Indonesia, gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, area pengembangan sikap yang mana yang Ibu kembangkan nantinya di dalam kelas Ibu? Ya, baik Ibu. Baik area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, di mana nantinya peserta didik dapat mengembangkan sikap persatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, berarti yang Ibu ingin kembangkan itu pada penilaian sikap serta pada penilaian pengetahuan, agar nantinya peserta didik ini dapat mengembangkan rasa persatuannya sebagai warga negara Indonesia, gitu ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan yang selanjutnya, ini saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Ini kan ada rancangan yang sudah pastinya Ibu persiapkan kan. Baik dalam bentuk strategi pembelajarannya apa yang Ibu lakukan, ataupun model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Nah, kira-kira ini apa sih yang mau kita tampilkan kepada anak didik, Bu? Iya Bu, terima kasih Bu. Di sini
ada beberapa Mm-mm. strategi yang ingin saya terapkan di pembelajaran ini. Adapun strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu Mm-mm. pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, diferensiasi. Iya, Bu. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai kemampuan, Mm-mm. keterampilan dan keaktifan siswa. Mm-mm. Dan untuk modelnya cooperative learning, Bu. Oke. Serta metodenya dengan diskusi, tanya jawab dan penugasan. Oke, baik. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu. Iya. Sekalian mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional serta model pembelajarannya itu cooperative learning serta metodenya itu ada diskusi, tanya jawab serta penugasan itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira ini media pembelajaran apa ini yang Ibu gunakan nantinya? Ya, baik Bu. Sebagai media pembelajaran yang akan saya gunakan itu yaitu termasuk laptop dan e-focus, Bu. Di mana untuk menayangkan gambar-gambar keberagaman NKRI dan video pembelajaran serta LKPD, Bu. Oke, menarik nih sepertinya sih Bu. Karena media yang Ibu gunakan sudah berbasis teknologi gitu ya Bu ya. Sudah ada laptop, sudah ada nanti pakai InFocus, serta ada nanti LKPD lembar kerja peserta didik yang akan Ibu berikan ya Bu. Oke. Sungguh menarik nih, saya sudah membayangkan Bu bagaimana nanti di dalam kelas melihat peserta didik antusias. Karena kan Bu memang sekarang ini pembelajaran menggunakan teknologi itu penting. Iya Bu. Dan itu pun hal yang menarik gitu ya Bu bagi anak-anak. Nah, kira-kira ini Bu kapan nih mau Ibu laksanakan nih kegiatan pembelajaran yang mau Ibu lakukan? Ya, baik Bu, kegiatan ini rencana saya akan saya laksanakan di hari Senin, Bu. Oke. Di kelas 5 di jam ketiga. Oke, di kelas 5 jam ketiga. Ya. Oke, baik. Berarti ini nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan tadi yang sudah Ibu rencanakan itu pada hari Senin di kelas 5 dan di jam ketiga, begitu ya Bu ya? Baik. Oke, baik. Baik, begini Bu. Saya ini sudah sangat antusias nih Bu menunggu bagaimana nanti saya melakukan kegiatan supervisi kelas terhadap kelas Ibu nantinya, dan saya nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya akan catat apa-apa saja yang akan terjadi nanti di kelas Ibu, gitu ya Bu. Nah, setelah itu nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik, gitu kan? Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu percakapan kita ini, kira-kira dari percakapan antara kita berdua tadi apa sih yang sudah bisa Ibu ambil atau Ibu dapatkan gitu Bu? Oke Bu, setelah perbincangan kita ini Bu, saya mendapatkan gambaran media apa yang sudah akan saya persiapkan nantinya agar pembelajaran yang saya lakukan dapat menyenangkan di kelas. Oke, ya, sudah terbayang gitu ya Bu. Iya. Sudah kita mudah-mudahan berhasil dengan baik. Oke ya Bu ya. Oke, Amin. begitu. Terima kasih kepada Ibu Ismah atas waktunya dan telah melakukan kegiatan percakapan pra-observasi kali ini. Sampai jumpa lagi nanti kita di kegiatan observasi dan pasca observasi di kegiatan berikutnya, begitu ya Bu ya. Demikian percakapan pra-observasi saya kali ini bersama dengan Ibu Ismah Pranginangin. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, adakah kawan kita hari ini yang tidak hadir? Amel, Bu. Amel, apa kabar Amel? Ada yang tahu? Oke, kenapa Mak? Oh sakit, oke. Semoga kawan kita Amel segera sembuh agar bisa kembali mengikuti pembelajaran di sekolah seperti kita. Oke. Sebelum Ibu lanjut pembelajaran kita ke selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila. Oke, Pancasila kemarin ada berapa Ibu bilang? 5. Apa aja yuk? Di antara yang 5 sila ini, kita semua ada yang namanya sila ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia termasuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu NKRI. Adakah yang tahu salah satu contoh Persatuan Indonesia itu dalam bentuk NKRI itu apa? Ayo, siapa yang tahu contohnya? Apa itu? Cinta tanah air. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang mengembangkan sikap persatuan sebagai bangsa Indonesia, yaitu sebagai warga NKRI. Ya. Di sini ada Ibu tampilkan video. Ada Ibu tampilkan video. Jadi nanti di video kalian perhatikan, di video tersebut nanti akan kita adakan yang namanya apa? Gerakan. Ada lagu, jadi diikuti instruksi yang ada di video dan simak isi video tersebut. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama-sama. Setelah menyanyikan lagu tersebut, sebagai warga negara yang baik tentu saja kalian akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia yang diliputi berbagai keanekaragaman. Akan tetapi, keanekaragaman tersebut tidak menyebabkan bangsa dan negara Indonesia terpecah belah. Akan tetapi senantiasa bersatu padu. Lagu di atas merupakan tekad bangsa Indonesia untuk senantiasa merasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
Ketika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud, maka keutuhan negara akan senantiasa terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berberi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Nilai-nilai Pancasila harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kalian amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Dalam kehidupan di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membedakan-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Sikap dan perilaku-perilaku yang disebutkan tadi harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga. Perilaku yang menunjukkan. Oke, dari video tersebut, apa yang bisa kamu dapatkan? Apa yang dipaparkan dari video tersebut? Tentang sikap-sikap menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang bisa, gambar apa yang kamu lihat, nak? Gambar apa? Gambar apa tadi yang kamu lihat? Lambang Pancasila. Ya, lagi? Gambar gotong royong ada? Ada. Lagi apa? Bermain bersama. Ibu kasih lembar diskusi. Kalian diskusi. Sikap apa yang kamu dapat dari video tersebut? Sikap apa yang kamu dapat dari video tersebut? Oke, bisa? Oke. Silakan kerjakan sesuai kelompok masing-masing. Ya, silakan. Sikap apa tadi? Belum ada itu tadi
Balik laptop dikit, dibalik laptop. Nah. Siap. Udah Mas. Sini juga. Oke, sini. Udah selesai? Oke. Oke. Ibu persilahkan presentasikan ke depan. Oke, dimulai dari kelompok yang pertama. Ayo. Oke, silakan. Sikap menjaga NKRI. Oke, silakan. Sikap menjaga NKRI. Inilah hasil konsentrasi kami. 1. Sikap tolong-menolong. 2. Sikap menghargai. 3. Sikap bekerja sama. 4. Sikap bergaul tanpa membeda-bedakan teman. Dan 5. Sikap toleransi. Oke. Hanya itu? Oke, silakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Oke, silakan. Inilah hasil presentasi kami. Sikap-sikap menjaga kerukunan NKRI. Tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak membeda-bedakan teman, tidak tanah air, saling tolong-menolong, gotong royong, mempunyai sifat musyawarah mufakat dan toleransi. Terima kasih. Silakan kembali. Silakan kelompok ketiga. Oke, silakan kelompok tiga. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dari hasil kalian kita bisa dapat
bahwa yang ada di video tersebut yaitu sikap-sikap saling rukun, hidup rukun, saling tolong menolong, saling menghargai, toleransi, lagi apa tadi? Cinta tanah air. Oke, dari semuanya itu kita harus jalankan ataupun kita patuhi. Selanjutnya kita speaking sebentar ya, agar memperaskan pikiran. Oke. Ibu silakan berdiri. Kamu gambarkan apa yang kamu lihat di video tersebut. Kita mau gambar apa coba? Gambarkan salah satu sila yang ada di Garuda Pancasila. Udah. Udah, satuan enggak? Juga. Semua kan? Oke, selanjutnya kita mengerjakan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kita evaluasi ya. Coba kamu lihat pertanyaan yang di depan, langsung jawabannya aja tulis di bukumu, di selembar kertas. Itu nanti disertai sama kita ya kan? Di selembar kertas.
Jawabannya aja langsung ya. Nah. Oke, udah selesai. Udah kumpulan sana. Silakan kumpulkan hasil evaluasinya. Ayo, kasih ke sini. Boleh satu kelompok itu. Bilang baru satu. Oke, mari kita jawab sama-sama ya. Nomor 1, apa semboyan negara kita? Bineka Tunggal Ika. Negara Indonesia itu berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 3, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Iya. Kemudian keempat, sebutkan kegiatan-kegiatan sekolah yang dapat memupuk rasa kerukunan antar siswa. Lagi? Bermain bersama. Saling sapa boleh. Nah, nomor 5 ya, menjaga keutuhan NKRI sangat perlu dijaga dan dipertahankan. Mengapa? Karena kalau tidak dijaga, bangsa Indonesia akan menjadi perpecahan. Oke, mantap, terima kasih. Lagi ada yang pendapat lain mengapa? Mengapa keutuhan NKRI sangat perlu dijaga dan dipertahankan agar kerukunan bangsa Indonesia itu tetap terjaga, tidak terjadi perpecah belahan antar warga negara Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya
Oke, satu-satu orang tuliskan tutup. Ada kurang. Oke, tuliskan tutup. Siapa yang udah siap boleh tempelkan ke depan ya di kertas merah tersebut. Oke. Oke, silakan. Gitulah. Oke, selanjutnya. Apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran kamu? Sudah semua. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa persatuan NKRI itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, ya, baik di keluarga maupun di maupun di sekolah. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing, pada ketua kelas Ibu persilakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Mana semangatmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya bekerja di SDN 105384 Pisangpala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan menggunakan teknik coaching. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sriwidayani Girsang SPD.
Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Dan bersama rekan saya yaitu guru hebat Ibu Nismah Peranginangin SPD. Assalamualaikum Ibu Nismah. Waalaikumsalam Ibu Mardiana. Baik, apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baiklah. Oke begini Ibu. Nah pada pertemuan kita kali ini yaitu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi serta observasi di dalam kelas gitu ya Bu. Nah adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu untuk mengevaluasi serta merefleksi yang bertujuan untuk memberikan Ibu penguatan ataupun perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin gitu ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, begini gak usah tegang-tegang ya Bu, santai aja, namanya ini sekedar cerita-cerita, saling sharing-sharing gitu ya Bu. Iya. Nah oke. Kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi atau melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran kemarin? Apa yang Ibu rasa gitu? Oke Bu, perasaan saya sangat senang Bu dan lega karena saya melihat proses pembelajaran kemarin itu menyenangkan. Tujuan pembelajaran dan alur pembelajarannya itu sudah sesuai dengan modul ajar yang telah saya persiapkan sebelum melakukan pembelajaran. Oke, berarti Ibu merasa senang nih Iya. dan lega karena tujuan pembelajaran yang Ibu rancang sudah sesuai dengan modul ajar gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu nih Bu, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu ketika terjadi proses saat pembelajaran kemarin Ibu? Ya. Tujuan pembelajaran saya kemarin itu Bu saat proses pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran kooperatif learning di mana peserta didik dapat mengembangkan sikap persatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, berarti melalui pembelajaran cooperative learning peserta didik dapat mengembangkan sikap persatuan sesuai dengan bagaimana masyarakat Indonesia seperti itu ya Bu. Iya. Baik, nah dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin pasti ada dong menurut Ibu ada hal yang sudah baik dan tentunya ada juga yang masih kurang baik. Nah kalau boleh saya tahu, boleh Ibu jelaskan dalam hal mana itu yang sudah baik menurut Ibu? Menurut saya, proses pembelajaran yang saya laksanakan yang sudah baik itu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan itu, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu ada proses, konten, dan produknya. Sudah terlihat di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya sudah melaksanakan pembelajaran KSE. Pada saat proses pembelajaran tersebut. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mengintegrasikan KSE begitu ya Bu ya? Iya. Oke baik, ini menarik sekali nih Bu karena Ibu tadi menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tahapan-tahapan yang kita sebut boleh diferensiasi produk, diferensiasi konten maupun diferensiasi proses gitu ya Bu. Iya. Serta sudah mengintegrasikan KSE. Nah saya mau tahu nih Bu, dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, tentunya ada dong bagian-bagian yang mana dia termasuk dalam diferensiasi konten, diferensiasi produk maupun diferensiasi proses. Bisa Ibu jelaskan untuk satu persatu. Oke Bu. Berdiferensiasi konten itu saya sudah menggunakan media berupa video pembelajaran. Kalau dalam prosesnya ketika anak-anak melakukan diskusi dan mengamati video, kemudian anak-anak ke depan untuk mempresentasikannya. Kalau produknya Bu? Kalau di dalam produknya Bu, mereka menggambarkan salah satu sikap yang mencerminkan sikap persatuan seperti gotong royong dan saling tolong menolong dan lain-lain. Oke, berarti ini kalau saya lihat nih dari cerita yang Ibu jelaskan, di mana bagian-bagian dari diferensiasi ini tadi baik konten, proses, produk itu
sudah terlihat gitu ya Bu, Sudah. sana ya Bu. Oke. Nah, menurut Ibu, ini tadi kita cerita sudah hal-hal yang baik nih. Dan sudah tahu tadi sudah dengar penjelasan dari Ibu bahwasanya ada yang hal yang baik untuk Ibu di mana sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya boleh tahu juga kebalikan Ibu, mana sih menurut Ibu ketika melakukan proses pembelajaran kemarin yang menurut Ibu masih kurang baik nih? Adakah yang mau ditingkatkan gitu? Baik Bu, menurut saya ada hal yang masih kurang baik pada saat proses pembelajaran kemarin ya Bu. Saya rasa pendekatan saya kepada anak-anak masih kurang Bu. Ya, sehingga ada sebagian anak yang masih kurang aktif Bu. Saya juga menggunakan asesmen belum sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, berarti hal yang belum baik, kurang baik itulah menurut Ibu, di mana pendekatan serta keterampilan yang Ibu lakukan itu belum dapat terlaksana seluruhnya kepada siswa, artinya belum terlihat aktif semua gitu ya Bu. Masih ada yang pasif gitu ya. Kita maunya kan semuanya aktif gitu anak di dalam kelas ya kan. Serta juga di mana Ibu tadi saya dengar masih menggunakan asesmen yang belum sesuai dengan kemampuan siswa ataupun boleh dikatakan bervariasi. Oke, nah kalau saya tanya kembali Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ada skala 1 sampai 10. Ini kira-kira Ibu sekarang ini posisinya di skala berapa ini? Saya memposisikan kira-kira di skala 7 Bu. Skala 7 ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya sih sudah bagus kalau 7. Dimana anak-anak kalau konten 7 udah lumayan cantik Bu, gitu ya kan. Oke. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa saya Ibu berada di posisi 7 dan adakah hal-hal yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan gitu? Iya Bu, saya mencoba untuk merancang asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga mencoba mencari cara ataupun metode agar semua anak itu aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti di situ Ibu tadi perlu meningkatkan diri kita bagaimana cara membuat siswa aktif serta bagaimana cara untuk membuat asesmen yang bervariasi gitu ya Bu, yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, untuk mencapai itu tadi yang siswa aktif, yang asesmen juga bervariasi, apa ini tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan banyak belajar Bu, dan mengembangkan potensi saya dengan mengikuti webinar, mengikuti KKG, mengikuti Kombel, ataupun webinar yang dari PMM Bu. Kombel dari PMM. Dan sharing dengan rekan sejawat. Berarti ini rencana Ibu ke depannya mengikuti berbagai macam kegiatan ya banyak baik webinar Kombel ataupun dari PMM yang sekarang banyak, jadi boleh sharing dengan rekan sejawat ya. Oke. Nah, kapan nih kira-kira rencananya mau Ibu lakukan? Iya Bu, saya rasa akan saya lakukan di minggu depan. Oke, minggu depan ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik begitu ya Bu. Iya, Bu. Karena ya namanya kita kan tujuan untuk anak-anak, apa yang terbaik untuk anak-anak kita ya kita harus lakukan dengan cepat, tepat dan sigap gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira ini adakah komitmen yang akan Ibu lakukan di kelas nih? Bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan di kelas? Iya. Komitmen yang saya akan lakukan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Karena dengan pembelajaran tersebut kelihatan keaktifan anak-anak walaupun ada beberapa anak yang masih pasif. Mungkin karena saya baru pertama Bu melaksanakannya. Dalam pembelajaran berdiferensi ini dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan saya akan melakukan mengintegrasi pembelajaran sosial emosional. Karena saya berharap dengan hal tersebut dapat membentuk karakter anak
yang baik dari kesadaran diri, keterampilannya berealisasi ketika mereka berdiskusi, Bu, manajemen diri yang terlihat ketika mereka mengelola dirinya pada saat diminta untuk ke depan saat mempresentasikan tugas mereka ataupun hasil diskusi mereka. Hal ini merupakan bagian dari KSE, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sungguh luar biasa nih dari penjelasan yang Ibu lakukan, di mana Ibu nantinya komitmen yang akan Ibu lakukan, Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, di mana kita akan menimbulkan atau membuat diri anak tuh kepemimpinan pembelajarannya muncul gitu. Jadi dia memanajemen dirinya, bagaimana dia ketika presentasi ke depan gitu ya Bu, sesuai dengan program pelajaran Pancasila seperti itu ya. Oke. Sungguh luar biasa ini Bu, komitmen yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan kelas Ibu. Nah, Ibu mencoba konsisten tadi ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Ibu Risma, secara keseluruhan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Ibu Risma sudah mengetahui hal-hal mana yang menurut Ibu baik dan mana hal yang belum baik gitu ya Bu. Serta Ibu juga sudah menemukan bagaimana solusi yang nantinya akan Ibu lakukan dan apa juga strategi Ibu ke depannya akan yang mau Ibu lakukan gitu ya Bu. Nah, oke, baik, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu Risma. Sebelum kita akhiri, boleh dong ini Ibu Risma, saya minta tanggapannya apa ini yang bisa Ibu kasih saran atau tanggapan terhadap percakapan kita pada hari ini, Bu. Oke, Bu. Sebelum saya memberi tanggapan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama Ibu. banyak kepada Ibu Mar, ya, karena telah bersedia menjadi coach hari ini. Jujur saja ini merupakan hal yang baru Bu bagi saya. Oke Bu, menurut saya kegiatan pasca ini sangat luar biasa. Saya rasa kegiatan pembelajaran saya kemarin sudah baik. Nah, dengan adanya pasca observasi ini, saya dapat mengoreksi dan merefleksi diri. Ternyata ada hal-hal yang harus diperbaiki pasca observasi seperti ini. Berbeda dengan sebelumnya. Kegiatan ini lebih seperti kita sharing, memberi motivasi, tidak menilai kekurangan saya lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Berarti merupakan hal yang baru gitu ya Bu. Iya. Ya, sebenarnya pun inilah memang manfaat dari kalau kita coaching ini kan sebenarnya hanya sharing-sharing, tidak ada saling menjatuhkan baik pihak yang mana menurut saya terbaik ataupun ibu yang baik, tidak seperti itu, hanya sharing bagaimana kita dapat menemukan memperbaiki diri ke depannya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih banyak atas tanggapan yang Ibu berikan. Oke, baik Ibu Risma, kita sudah melakukan percakapan pasca observasi dan kali ini boleh saya lanjutkan dengan Ibu pengajar praktik saya. Menurut Ibu, apa tanggapan dari Ibu terhadap percakapan yang telah kami lakukan tadi, Ibu? Oke, terima kasih. Menurut saya proses coaching yang sudah berlangsung sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi sudah terlihat jelas tujuannya, yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran praktik pembelajaran berdiferensiasi dan KSM. Setelah itu identifikasi masalahnya juga sudah dapat, yaitu mana tadi coach berhasil menggali coaching untuk merefleksi apa yang kurang dalam praktek pembelajaran, yaitu dari kegiatan kepada siswa dan asesmen yang tidak sesuai. Dan coach juga berhasil mengajak coaching untuk merencanakan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan coaching untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara tadi, yaitu si
Koci mulai merancang asesmen dan berusaha mencari metode yang mengaktifkan pembelajaran dan meningkatkan kompetensi melalui KKN, webinar, sharing dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab juga sudah nampak jelas mengapa Koci komitmen melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSS secara konsisten yang dilakukan di depan. Jadi pencatatan ini, proses coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Coach berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut berhasil menggali potensi dari coach. Dan ini nanti akan kita butuhkan di dalam misalnya suatu hari nanti itu jadi kepala sekolah, kan kita merencanakan NHK ya, kan ada itu perencanaan kan, observasi. Sebenarnya pada saat Inilah dia yang menjadi seperti inilah yang kita butuhkan waktu membuat perencanaan NHK pengelolaan kinerja di BUMN. Jadi inilah kita mulai dari pemimpin. Saya yakin ya ini sudah siap pakai. Jadi itu saja, saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching yang sudah berhasil. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, di mana telah memberikan tanggapan-tanggapannya yang menurut saya baik dan sangat baik sekali, karena di sini yang ditekankan tadi sudah katanya mampu saya ini menjadi seorang pemimpin seperti itu. Terima kasih Bu, mungkin atas doa-doa itu mungkin nanti bisa terwujud seperti itu. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan atas Ibu pengajar praktik dan Ibu Risma Purangin atas waktunya, dan saya demikianlah percakapan pasca observasi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama di sini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang lain nantinya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.